Tahu nggak sih, zaman sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan toksik itu udah dianggap normal. Bahkan kalau kamu nggak melakukannya, itu kamu malah dicap the new toxic. Lucu kan? Nah, apa aja kebiasaan-kebiasaan toksik yang sudah dianggap normal? Saya akan bahas dengan lengkap. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa channel Success Before 30 sekarang udah berusia 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini kami terus beradaptasi, konten-konten motivasi kami pun terus berevolusi. Nah, bedanya pengembangan diri dengan 10 tahun yang lalu sama sekarang, pengembangan dirinya itu banyak istilah-istilah baru yang tidak ada di 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang salah satu istilah baru yang cukup populer adalah toxic. Makanya kalau saya sudah bawa sandal, Anda tahu sendiri artinya apa? Artinya saya akan membahas habis-habisan masalah kebiasaan orang toksik yang sudah dianggap normal. 1. Rokok itu kan biasa. Nge-vape kan udah biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya, ngapain lu nggak ngerokok? Ini udah dianggap normal. Hei, saya mau nanya. Saya tahu rokok itu biasa, nge-vape biasa. Justru kalau nggak ngerokok, nggak nge-vape itu aneh. Nggak minum, nggak ngopi itu aneh. Padahal pertanyaan saya, sekarang satu, ada kan orang nggak merokok? Ada dong. Ada nggak orang nggak nge-vape? Ya ada dong. Apakah mereka dianggap orang aneh? Tidak. Justru orang yang gaya hidupnya sehat kadang-kadang nggak ngerokok. Nah, justru yang aneh siapa? Oleh sebab itu, kadang-kadang kita berpikir, apakah orang nggak ngerokok dan nggak nge-vape itu aneh? Mari kita hormati orang yang tidak ngerokok dong. Dan kita juga hormati orang yang tidak nge-vape dong. Coba, mari sekarang kita pikirkan itu baik-baik. Yang kedua, ini yang menjadi hal yang biasa di zaman sekarang, kebiasaan toksiknya. Yaitu kalau di postingan sosmednya, semuanya itu penuh dengan kata-kata surga, kata-kata positif, kata-kata yang membangun. Tetapi kelakuannya setiap hari jauh berbeda dengan kelakuannya di sosmed. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan kelakuannya di sosmed? Sama sekali berbeda. Dan itu udah dianggap biasa. Hei, kalau saya nggak bisa terima dong. Harusnya kelakuan sama tulisan itu sama. Tapi bagi setiap orang, halah ya udah biasa begitu. Itu kaum-kaum munafik udah biasa. Mereka nulis sama kelakuan sehari-hari berbeda. Harusnya bagaimana? Kelakuan sama postingan sama. Nggak mudah kan? Tapi itu harus dilakukan. Yang ketiga, ketika WA Anda di message atau di DM ada centang 2, artinya itu apa? Artinya message Anda udah di-read atau udah dibaca dan harus langsung dibalas. Nah, itulah kebiasaan toksik. Kita nggak tahu situasi orang itu di mana. Mungkin dia lagi jatuh kek, mungkin dia itu lagi dimarah sama orang tuanya kek, ada keperluan mendadak kek. Kamu kan nggak pernah tahu. Tapi kebiasaan toksik itu apa? Namanya centang 2, harus segera dibalas. Ya nggak seperti itulah. Harus tahu sikon dulu dong. Kadang-kadang anak zaman sekarang ini lihat centang 2 kalau nggak dibalas, itu bisa bete sepanjang hari. Terus kemudian yang lucu lagi, kalau kita punya grup WA, ada 10 orang di dalam, kemudian ada satu yang toksik, tiba-tiba leave, kemudian 9 orang bikin grup WA baru tanpa orang itu udah biasa banget zaman sekarang. Mikir dong. Dan tahukah kalian, kebiasaan yang keempat, kebiasaan toksik ini, hate speech, hate comment di sosial media, dianggap sudah biasa. Dan alasannya, kan saya kritik membangun. Tahukah kalian, kritik tidak harus dengan sebuah kalimat hate atau membenci. Kritik itu bisa dengan bahasa yang santun, bisa dengan bahasa yang tajam, tapi tidak perlu hate. Itu yang harus Anda ketahui. Nah, sehingga kebiasaan hate comment ini karena sudah nulis habis itu lupa. Emang gua pernah kayak gitu. Berarti orang yang hate speech seperti ini, dia anggap itu udah biasa. Kebiasaan toksik ini udah dianggap biasa. Ketika kalian bertemu secara tatap muka asli, biasanya alasannya ya handphone saya dibajak lah, kemudian lupa lah, kemudian hilang lah. Tahu nggak sih? Kalian itu kalau nulis sesuatu itu enak banget gitu. Dan itu mayoritas sudah dianggap biasa. Itu kan kritik membangun. Ngolok presiden itu kan dengan kata-kata kasar, itu kan kritik membangun. Kan negara demokrasi, bebas berkata-kata. Berarti kalau Anda berkata seperti itu artinya level kamu masih di situ. Kalau level kamu di situ, kami nggak seharusnya. Presiden kalau nanggepin hate comment ratusan juta rakyat Indonesia, presiden bisa nggak kerja. Dan sometimes orang-orang yang hate comment seperti itu sudah dianggap biasa. Saya selalu mengatakan hidupmu kasihan banget gitu loh. Tahu kenapa hidupmu kasihan banget? Begini, manusia selalu memberikan apa yang ada di isi otaknya. Kalau isi otaknya itu adalah positif, buah-buahan, dia akan memberikan kata-kata positif sama orang lain. Kenapa dia memberikan hate comment? Karena memang isi otaknya adalah sampah semua. Dan dia harus mengeluarkan isi sampahnya pada orang lain. Yang jadi masalah adalah orang lain yang menyerap sampahnya orang lain.
Dan Anda menerima menampung sampahnya orang lain. Jadi harusnya kasihan orang yang isi otaknya sampah. Dan tempat membuang sampah paling enak adalah di kolom komen di sosmed. Dan itu kan sampah itu dikonsumsi publik. Dan itu sudah dianggap biasa. Jadi sebenarnya orang yang memberikan hate speech itu adalah orang yang patut dikasihani. Kebiasaan toksik kelima, gosipin orang di belakang. Saya adalah paling suka kalau lagi membicarakan seseorang itu di belakang. Kalau saya langsung panggil orangnya, bicara di depan, clear, selesai. Tapi memang ada orang nggak mau. Kalau di depan, oh enggak kok, nggak ada apa-apa. Pengecut. Orang yang sukses, bicara apa adanya, masalah selesaikan, nggak suka berlarut-larut. Ada orang yang memang masalahnya nggak mau diselesaikan. Jadi kalau Anda nganggap ngomong di belakang itu normal, kalau saya tidak normal. Lebih baik saya ngomong di depan. Ketika saya ngobrol langsung di depan, maka masalah akan clear dan selesai. Yang keenam, Anda biasa membuat opini sendiri dengan cara menghina orang lain dengan tujuan mendapatkan like dan view yang tinggi. Kita ambil satu contoh seperti kasus Rizky Bilar dan Lesti Kejora kemarin. Ya, itu dua-dua sahabat saya. Itu sudah saya anggap kayak adik saya sendiri. Dari pelajaran itu kita bisa edukasi bagaimana mereka berdua itu sebenarnya pasangan muda. Ya wajar terjadi cekcok, itu wajar. Tetapi ada beberapa netizen membuat sebuah opini bahwa sekali KDRT selamanya akan KDRT. Padahal itu bukan seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Dan KDRT itu pun yes, semua kita bisa beropini apapun. Tetapi itu tidak bisa terjadi kalau Anda belum tahu fakta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah dianggap biasa. Membuat konten menghina itu biasa untuk dapat view tinggi. Menurut saya tidak. Konten saya edukasi view tinggi tanpa harus menghina orang lain. 7. Anda menyamaratakan masalah setiap orang. Tidak bisa, men. Bahwa setiap orang itu punya titik start yang berbeda-beda. Orang yang lahir di keluarga kaya raya sama orang yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa, itu titik startnya beda-beda. Orang yang pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga sama orang yang dari kecil dimanja, itu titik startnya juga berbeda-beda. Orang yang belum pernah terbiasa menghadapi tekanan sama orang yang dari kecil sudah terbiasa hidup penuh tekanan, itu pun titiknya juga startnya juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyamaratakan semua orang. Dan Anda anggap semua itu sama. Contohnya ketika punya masalah, alah gini aja kok capek, gini aja kok lelah. Menurut saya, kita harus pelajari dulu masalahnya itu di mana. Sehingga, sahabat SP30 yang saya cintai, kita nggak bisa menyamaratakan masalah setiap orang. Karena kita tidak tahu masalah yang dihadapi apa dan dia berangkat dari titik yang mana. Nah, itulah 7 kebiasaan toksik yang setelah saya telaah dan pelajari di zaman sekarang. Nah, saya sekarang mengundang sahabat SP30 untuk tulis di kolom komen di bawah, adakah kebiasaan toksik lain? Saya akan baca satu persatu komennya. Saya akan sudi membaca, meluangkan waktu untuk mempelajari apakah kebiasaan toksik yang sekarang dialami oleh generasi tahun 2023 ini. Demikian video kali ini, semoga memberikan Anda inspirasi bahwa tidak semua kebiasaan toksik itu dianggap biasa. Pasti ada sisi positif lain yang bisa kita kerjakan. Sukses untuk Anda and salam hebat luar biasa. Anda menyamaratakan masalah setiap orang. Tidak bisa, men. Bahwa setiap orang itu punya titik start yang berbeda-beda. Orang yang lahir di keluarga kaya raya sama orang yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa, itu titik startnya beda-beda. Orang yang pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga sama orang yang dari kecil dimanja, itu titik startnya juga berbeda-beda. Orang yang belum pernah terbiasa menghadapi tekanan sama orang yang dari kecil sudah terbiasa hidup penuh tekanan, itu pun titiknya juga startnya juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyamaratakan semua orang. Dan Anda anggap semua itu sama. Contohnya ketika punya masalah, alah gini aja kok capek, gini aja kok lelah. Menurut saya, kita harus pelajari dulu masalahnya itu di mana. Karena kita tidak tahu masalah yang dihadapi apa dan dia berangkat dari titik yang mana.